masalahnya, apa yang mesti di-setup supaya tidak keluar. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Mahasiswa STIM Karisma Makassar, program sarjana sistem informasi. Kita ketemu lagi hari ini di hari Selasa 23 November 2021 di mata kuliah pemrograman web. Alhamdulillah, hari ini saya ada di ruangan baru ya yang disiapkan untuk proses pembelajaran hybrid di kampus STIM Karisma. Bagaimana itu pembelajaran hybrid? Karena sekarang pandemi, selama ini kita belajar online, terus nanti kita berharap sudah bisa offline karena di wabah mungkin sudah kita sudah bisa berdamai dengan pandeminya. Jadi sudah ada aktivitas offline tapi masih akan dengan pembatasan. Jadi mahasiswa yang pengen kuliah di kampus silahkan kuliah di kampus, mahasiswa yang masih ingin kuliah online silahkan kuliah online. Ruangan ini disiapkan untuk mode perkuliahan di mana sebagian mahasiswa online, sebagian mahasiswa offline hadir di sini. Jadi kalau suara saya bergema sekarang ini karena ruangannya kosong, saya bicara di depan kursi kosong. Ya, oke. Ini juga latihan untuk membiasakan diri menggunakan situasi yang baru. Nah, hari ini materi kita web service ya, melanjutkan materi kita minggu lalu yang terputus. Ya, materi kita minggu lalu terputus karena kalian tidak memberi respon yang saya harapkan. Tapi anyway, kita lanjut saja ya. Saya kira beberapa kali pembahasan tentang web service kita sudah sering ya, baik itu di kelas desain web maupun di kelas pemrograman web ini sudah menyentuh web service. Bahkan praktikum kita kemarin kita sudah menggunakan API dari sebuah web service ya. Nah, hari ini saya akan mengulang lagi teori untuk web service karena kita akan masuk ke sisi back end ya. Jadi pemrograman web kita yang kemarin itu kita mainnya di front end ya, bagaimana otomatisasi output HTML di browser, bagaimana membaca event, bagaimana respon. Nah, sekarang kita akan belajar di sisi back end ya, di sisi back end. Di sisi back end itu kita belajar bagaimana kita membuat sendiri service. Tentu kalian bertanya, bagaimana sih membuat service seperti The Movie DB? Ya, sebentar juga saya mau demo, saya mau tunjukkan bagaimana service yang saya pernah bikin. Mungkin Siska, mungkin ada yang data regional. Sebentar, tapi kita mau cerita dulu nih, ya. Kita mau cerita dulu tentang web service. Saya sudah pernah cerita tentang ini, ya. Service oriented arsitektur, ya, arsitektur sistem berbasis service, di mana program sekarang itu tidak lagi berupa program yang besar, ya, program yang besar, program yang monolit istilahnya, tapi dipecah ke dalam sejumlah service. Ya, ke dalam sejumlah service yang lebih kecil sehingga service itu seolah-olah berdiri sendiri. Ya, service itu berdiri sendiri, kemudian dia bisa diakses dari front end manapun. Itu kuncinya. Ya, jadi kalau dia monolit, maka satu sistem utuh itu nggak bisa diganggu-gugat. Ya, ketika sistem itu jalan, dia kuasai semua sistemnya, dia kuasai semua fungsinya, tidak ada yang bisa mengintervensi, ya. Tapi dengan SOA, Service Oriented Architecture,
sistem itu sekarang jadi service. Dia tidak lagi satu program yang besar, tapi menjadi program-program kecil yang ready untuk satu fungsi, ya, yang siap untuk melayani satu fungsi, makanya disebut service. Dan yang dia layani itu bukan aplikasinya sendiri saja. Ya, contoh, saya bikin service untuk Siska, ya, saya bikin service untuk Siska, tapi service di Siska itu bukan hanya bisa melayani, jadi dia tidak hanya akan melayani aplikasi Siska sendiri. Kalian nanti mau bikin aplikasi lain yang menggunakan data dari Siska, kalau servisnya saya sediakan, maka kalian bisa pakai servis itu. Ya, kalau fungsinya saya sediakan sebagai sebuah servis, maka kalian akan bisa menggunakan servis itu di aplikasimu sebagai front end-nya. Itu service oriented architecture. Ya, service oriented architecture. Saya mau coba main contoh, ya, service oriented architecture. Gitu ya. Oke, di mana komponen, ya, service are provided, ya, service are provided to all the companies. Ya, jadi service itu disediakan untuk aplikasi lain, bukan cuma aplikasi bawahannya. Ya, biasanya kita bikin aplikasi gede, ya toh, terus nanti dibikinin servisnya. Jadi aplikasi itu menggunakan servisnya, tapi di sisi lain siapapun yang membuat aplikasi front end lagi, itu yang dia maksud dengan komponen di sini, ya, itu bisa menggunakan servis yang disediakan. Itu makanya kemarin di kelas desain web di praktikumnya, kalian menggunakan servis yang disediakan oleh The Movie Database, ya kan, TMDB. Itu mereka punya aplikasi loh, mereka punya aplikasi untuk layanan informasi perfilman dunia. Ya, ada aplikasinya mereka, tapi aplikasi mereka berbasis servis. Jadi, servis-servis yang disediakan itu bisa kita akses. Ya, bisa kita akses menggunakan API. Ingat ya? Oke, next. Yes. No. Oke. Kemudian kita juga sudah kenalan sebenarnya dengan apa yang disebut dengan web services. Ya, web services. Web services itu juga adalah service oriented architecture. Ya, tapi, nah, tadi kita cerita tentang layanan-layanan berbasis service. Dan service itu bisa dikomunikasikan dengan komponen, dengan aplikasi yang lain melalui protokol apapun. Jadi banyak protokol yang sudah melayani yang bisa digunakan untuk service oriented architecture. Ya, ada banyak protokol. Kalau kalian baca ada SOP, ada apa? Ada RPC, ada apa? Banyak. Nah, karena kita bicaranya web dan kebetulan trennya, ya, arah perkembangannya SOA itu banyak yang menggunakan protokol web, protokol HTTP, dan itu disebut dengan web services. Ya, jadi itu yang disebut dengan web services. Web, jadi kita menggunakan protokol web, ya, kita menggunakan protokol web untuk melayani servis, ya, untuk melayani servis. Jadi SOA diimplementasi menggunakan protokol web, ya, diimplementasi menggunakan protokol web via World Wide Web ini. Jadi dia menggunakan HTTP, kita merequest servisnya menggunakan
HTTP, menggunakan server web. Oke? Nah, ini udah berapa kali kita bahas ini, ya? Baik, nggak bisa pindah di layar. Kemudian ada API. Jadi bagaimana sebuah service itu bisa diakses oleh aplikasi lain, oleh sistem lain, oleh komponen yang lain, itu menggunakan apa yang disebut dengan Application Programming Interface. Jadi API ini adalah jalan masuk, ya, jalan masuk untuk bisa mengakses sebuah service. Artinya, ketika kita menyediakan service, kita harus menyediakannya dalam bentuk API. Ya, Application Programming Interface. Jadi ketika kita berpikir, saya mau bikin ini berbasis service, maka yang kita pikirkan itu adalah bagaimana membangun API dari service itu. Service-nya apa? Service-nya misalnya membaca data kotak, data kode pos, data mahasiswa. Oke, itu service. Ya, fungsinya adalah memberikan data mahasiswa berdasarkan tahun masuk. Itu service. Fisiknya, wujudnya adalah API. API itu berbentuk fungsi, berbentuk function. Ya, dibuka ke publik, kemudian orang mempelajari bagaimana format API-nya. Ya, format API itu harus kita ikuti konsensus, ya, ikuti format umum, ya, supaya nanti banyak orang mengikuti pola yang sama, itu bisa menghubungkan API dengan API kita dengan aplikasi mereka. Jadi kalau kita sudah terbiasa dengan menggunakan API, terus kita menggunakan service dari layanan manapun, itu mudah, karena format API itu rata-rata hampir sama. Ya, rata-rata hampir sama. Apalagi umumnya itu menggunakan ini umumnya menggunakan RESTful API. Ya, sekarang yang populer yang keren itu adalah REST. Ya, sekarang yang keren itu adalah RESTful API. Nah, ini adalah sebuah arsitektur dari sebuah service. Jadi web service arsitektur, service berbasis web. Formatnya adalah RESTful API itu mengatur format bagaimana sebuah service itu diakses melalui protokol web, melalui protokol HTTP. Ya, makanya dia disebut web service arsitektur. Lalu karena dia berbasis web, ingat bahwa web itu client server. Ya, web itu client server. Ya, web itu sifatnya client server. Ingat ya, selalu begitu. Klien melakukan request, server memberi respon. Nah, arsitektur RESTful itu mengatur bagaimana format request dan bagaimana format respon. Ya, itu. Lalu yang kita juga mesti ingat bahwa sebagai arsitektur web itu stateless. Ya, kalau dulu saya sering bilang request respon, sekali request sekali respon. Ya, nah request berikutnya itu tidak ada hubungan dengan request yang sebelumnya. Ya, sekali request sekali respon putus. Ya, nah request berikutnya, request sekarang itu tidak ada hubungan dengan respon dengan request sebelumnya, maka disebut dia stateless. Ya, dia disebut stateless, tidak ada status. Jadi antara server dengan klien dalam web itu adalah hubungan tanpa status. Ya, jadi
klien meminta, server memberi, itu tidak ada keterikatan. Selesai meminta, setelah diberikan, putus. Tidak ada cerita sebelumnya, gitu ya. Itu hubungan tanpa status. Tapi dia bisa di cache, ya. Datanya itu bisa di cache. Ini akan mempersingkat proses request dan respon tadi. Karena barangkali saja dari request kemudian mendapatkan respon, ada data yang bisa dipakai lagi sebentar di request berikutnya. Nah, itu bisa di cache, bisa disimpan di lokal, sehingga request berikutnya seolah-olah masih nyambung dengan request sebelumnya. Ya, jadi stateless tadi itu ditutupi sama cacheable. Ya, bisa di cache. Jadi caranya supaya hubungan tanpa status ini berjalan, ya, apa yang sudah diberikan sama respon sebagai respon dari server itu disimpan di klien. Nanti ketika klien melakukan request kembali, ya, barulah kemudian diingatkan, inilah data saya tadi, inilah respon kamu tadi, gitu ya. Itu kira-kira komunikasi antara server sama klien sama server. Nah, tunggu dulu, saya mesti ngecek apakah penjelasan saya bisa didengarkan dengan jelas, karena kita masih tes sound ini. Jelas, Pak. Jelas? Tidak jadi mendengar, tidak terlalu mendengar? Kalau ke monitor lagi itu bergema. Gimana? Kalau ke monitor bergema. Kalau menghadap monitor. Oh, kalau saya menghadap monitor mendengar ya. Oke. Bantu ngetes ya, Kata Tio sih, maaf Pak, suaranya menggema dan agak kecil. Oke, kita masih koreksi lagi ya. Sorry, tadi tertutup di layar chatnya, jadi saya tidak baca. Belakangan baru saya sadar. Oke, mudah-mudahan yang saya sampaikan ada yang bisa ditangkap ya. Ya, mudah-mudahan yang saya sampaikan tadi ada yang bisa ditangkap, walaupun suaranya nggak terlalu bagus. Oke, saya mau balik dulu ya. Balik dulu, kita jalan wilayahnya. Ini, ya, ini yang tadi saya katakan, ini sebuah gambaran yang saya katakan tentang monolithic application, di mana aplikasi itu satu layanan yang gede, ya, dengan sekian banyak function di dalam, ya, sekian banyak function di dalam, lalu function itu menjadi milik internal dari si monolithic application, ya, menjadi milik internal dari si monolithic application, tidak bisa diganggu gugat, ya, tidak ada yang bisa mengakses modul ini, ya, dari luar, tidak ada. Itu mutlak milik si application. Itu dulu monolithic. Jadi kalau kalian membuat aplikasi seperti ini harus dibangun sampai selesai. Ya, modul-modulnya dibangun sampai selesai. Karena misalnya kita membangun satu bagian, terus nanti bagian yang lain itu di-update-nya barangkali harus di-uninstall dulu yang sebelumnya, kemudian diinstal lagi aplikasi barunya dengan modul tambahan. Ya, sekarang tidak karena ini sekarang sudah bisa dibikin begini. Setiap
setiap fungsi itu dipecah menjadi servis. Ya, dipecah menjadi servis yang terpisah-pisah, dan setiap servis itu oleh web application ini di sisi front end ya. Jadi ini di sisi front end, ini terlalu peka. Ini terlalu peka tabnya. Apalagi namanya layarnya. Ya. Ini di sisi front end. Ini di sisi front end. Front end-nya bisa apa saja. Kemudian mengakses servis dimanapun berada. Ya, bisa dari satu aplikasi, bisa dari banyak aplikasi. Contoh kemarin yang kita bikin dengan DB itu satu servisnya kita pakai beberapa servis di satu sumber. Ya, tapi kalau kalian misalnya bikin aplikasi apa, ya nanti loginnya pakai Google, data movie-nya, data filmnya dari TMDB, data payment-nya dari PayPal. Nah, itulah servis-servis yang terpisah-pisah ini. Ya, jadi kita bisa bikin aplikasi di sisi front end yang menggunakan katakanlah ini adalah akun login dari Google. Ya, login dari Google. Ini OTMDB. Misalnya, karena kita menyediakan data film, terus pakai autentikasi harus login dulu, loginnya dari Google, ya. Kemudian data movie-nya dari TMDB. Lalu kemudian kalau ada urusan pembayaran atau payment, kita bisa menggunakan servis katakanlah dari PayPal, misalnya. Jadi lebih fleksibel. Kita cukup bikin front-end-nya saja. Ya, kita bikin front-end-nya saja. Layanannya sudah tersedia, tinggal kita request ke Google, request ke TMDB, request ke PayPal. Kan gitu. Ya, contoh kemarin kita bikin aplikasi ini ya, servis ini yang kita pakai. Ya, di pemrograman di Praktikum Desain Web kan kita pakai ini. Beberapa servis dari TMDB kita pakai. Kebetulan dari satu sumber. Ya, tapi kalau kita mau ambil dari Google boleh, dari PayPal boleh, seandainya ada keperluan untuk menggunakan servis mereka. Oke ya. Nah, tuh, switch. Oke. Ini yang tadi saya gambarkan kalau kita bisa menggunakan lihat kita bisa bikin berbasis web atau berbasis mobile. Ini trennya sekarang. Ya, ini trennya sekarang. Mau berbasis web atau berbasis mobile. Ada satu lagi, IoT. Ya, berbasis IoT bisa. Yang penting servisnya cocok pakai. Ya, disinilah fleksibelnya. Pertama, di sisi development, ketika kita membangun servis, udah servis mana yang kita mau sediakan duluan itu sediakan. Nanti servis berikutnya itu bisa kita bikin tanpa mengganggu servis yang sudah ada. Contoh, Siska, saya lagi bikin beberapa servis, ya, servis yang sudah ada, sudah jalan, sudah bisa dipakai. Tapi kalau ada servis yang lain, itu tetap bisa kita pakai. Ya, kalau ada servis yang lain tetap kita bisa bikin, dan servis yang sudah ada tidak terganggu. Ya, ketika kita melakukan modifikasi terhadap sebuah servis,
Klien itu tidak perlu mengalami tidak perlu melakukan perubahan-perubahan, tidak perlu melakukan perubahan-perubahan yang besar, ya, karena format API-nya nanti akan tetap sama, tapi proses di belakangnya yang kita modifikasi pasti lebih baik, ya kan, pasti untuk tujuan yang lebih baik. Tapi klien front end, baik itu berbasis web atau berbasis mobile, itu tidak mengalami perubahan yang drastis. Itu enaknya fleksibelnya. Dan yang ketiga, kita bisa memanfaatkan API dari sumber manapun. Ya, kita bisa memanfaatkan API dari server manapun sesuai dengan kebutuhannya. Oke ya? Nah, ini jadi prosesnya ya dari front end sama ya dari front end sama kita melakukan request. Jadi ini adalah request ya, ini adalah fase atau sesi request di mana request itu berisi request file, garis request, kemudian header, ya, lalu body, konten, isi dari request. Saya kasih tunjuk contohnya. Kemarin sudah contoh, waktu kita mengakses ke MDB, itu ada konten yang kita minta, gitu kan? Ya, kontennya adalah API yang kita kirim. Ya, lalu request ini oleh web server itu akan diterima, ya, dikirimkan ke API-nya, kemudian diolah. Kalau ada keperluan untuk database, dia akan ambil ke database. Kalau ada data, dia request ke database. Nanti beberapa praktikum ke depan baru kita ketemu database ya. Di praktikum sebentar kita masih belajar membangun service-nya dulu, ya, membuat API-nya dulu. Tapi nanti database juga kita akan pelajari. Nah, ketika ada keperluan dengan database, maka dia akan melakukan request ke database, ya, request ke database, lalu kemudian hasil request ke database dibalikin ke service, nanti service-nya akan memberi respon. Ya, servisnya akan memberi respon. Responnya apa? Responnya status. Ya, statusnya sukses atau tidak. Nah, ini nanti kita kenali ada 200, ada 500, ada 300, ada 400 gitu ya. Nanti kita pelajari dulu. Kemudian header ini memberitahu browser atau memberitahu klien bahwa isinya apa, isinya itu metadata. Ya, kemudian body atau datanya kalau sekarang umumnya dia menggunakan JSON, ya, JSON, JavaScript Object Notation, ya, JavaScript Object Notation itu dikirimkan ke klien. Nanti di klien baru urus bagaimana menampilkan data ini, bagaimana membaca dan menampilkan body ini. Lagi-lagi lihat contoh ketika kita menggunakan API dari The Movie DB. Nanti siang kita praktikumnya membuat bagaimana kita menghasilkan ini, ya, bagaimana kita menghasilkan ini, ya kan? Bagaimana kita membuat ini, kalau sudah kelihatan warna merah di atas sebelah, bagaimana kita menghasilkan ini, ya. Dan bagaimana kita membuat ini, ya, bagaimana kita membuat ini dan bagaimana kita menghasilkan ini. Itu kerjaan back end, ya, itu kerjaan back end. Kerjaan front end adalah bagaimana kita membangun request, mengirimkan header dan data. Kita sudah coba, ya. Oke.
Nah, tadi di sini ya, di sini di request lain ini ya, ini ada aturannya. Ya, ada aturannya. Ini yang diatur sama REST API tadi, RESTful API tadi. Arsitekturnya mengatur bahwa request lain harus seperti apa. Ya, kemudian itu ditentukan oleh karakteristik dari web services yang dirancang. Jadi web service-nya itu mau menerima metode apa. Kemungkinan metodenya itu ada banyak sebenarnya, tapi yang paling sering dipakai sih ini, ya, get, post, put, delete. Ya, get, post, put, delete. Kalau di teori database kalian mengenal istilah group, ya, kalian mengenal istilah group, C, D, ya, kalian mengenal istilah group, kira-kira seperti ini, ya, post itu create, ya, get itu retrieve, ya, put itu update, dan D itu delete. Jadi banyak sebenarnya metode untuk merequest ke API, melakukan request ke service, ya. Tapi yang paling sering kita gunakan itu ada 4, ya, mewakili create, retrieve, update, dan delete data. Ya kan? Ini konteksnya database, ini konteksnya apa? Konteksnya service. Ya, ingat kalau kita kembali ke sini tadi, ini ya. Kalau di sini bahasanya group, ya. Kalau di sini ini ya. Ini bahasanya group, ya kan? Create, retrieve, update, delete. Tapi kalau di sini ini bahasanya post, apa? Post, get, put, dan delete. Ini PU, ini PO, gitu ya. Ini PU, ini PO. Jadi post, get, put, dan delete. Itu. Ingat ya? Oke? Nah, sementara di sisi respon, ya, tadi isi responnya adalah ini ya, status, ya, isi responnya adalah status header body, di mana body itu datanya, header itu metadatanya, status itu adalah kondisi status dari respon itu. Ya, kemungkinannya adalah ini. Kalau responnya 200, ya, kalau responnya 200, ya, kalau responnya 200 berarti berhasil, ya, requestnya diterima dan menghasilkan data. Maka server selain mengirimkan data, dia juga harus memberikan respon 200. Ini perlu kita pahami, perlu kita tahu. Kalau dia 201 misalnya, itu berarti berhasil, tapi statusnya post. Karena ini create, ya, create. Ini post, ini menambahkan, ya, ini post ya, menambah, ya. Tapi kalau dia statusnya 400, itu berarti error. Ya, 400 itu biasanya error karena file tidak ada, karena hak akses tidak dikasih,
ya, atau apa? Misalnya kurang key-nya, ya. Kalau key-nya salah, itu kemungkinan request-nya adalah 400, ya, 400. Tapi kalau benar, ya, tapi tidak diizinkan, dia 401. Kalau yang di request tidak ada, dia 404, not found. Kemudian kalau 500, kalau 500 itu berarti kesalahan di program. Jadi kalau server menghasilkan kode 500, itu berarti kesalahan terjadi di program. Ya, itu. Nanti kita akan pelajari lebih jauh ketika kita membangun aplikasinya. Ya, aplikasi backend-nya. Oke? Nah, kayaknya sekarang waktunya demo. Ini sedikit bacaan tentang REST. Ya, kalau mau baca tentang format dan sebagainya, kita bisa baca di sini. Ini kalau kalian mau belajar PHP, ya, ini waktu masih cerita PHP, ini belajar PHP nih. PHP. Tapi kan sekarang kita pakai JavaScript untuk backend-nya. Emang bisa? Bisa. Sebentar kita coba. Oke? Nah, sekarang saya mau tunjukin seperti apa sih wujudnya tuh. Ini ada Postman. Ya, saya ada Postman. Saya taruh di sana ya Postman-nya. Oke, untuk yang baru install Postman, ya, ini adalah Postman yang baru install. Ya, ini adalah Postman yang baru diinstal. Jadi kita nggak perlu bikin workspace untuk saat ini. Jadi nggak usah otak-atik dulu. Bahkan kalau disuruh ngerti juga skip aja. Ya, nggak usah. Udah bisa langsung dipakai kok. Ya, jadi saya bikin baru saja di sini. Ya, overview-nya saya tutup. Udah selesai. Saya sudah bisa memasukkan query. Ya kan? Saya sudah bisa memasukkan query. Nah, sekarang saya mau tunjukkan, saya punya sebuah server yang menyediakan service. Ya, saya punya sebuah server yang menyediakan service. Nah, bagaimana didiakan? Saya mesti bolak-balik. Layarnya kurang. Oke, saya ambil dulu. Oke, bisa dibaca? Bisa dibaca apa yang saya tulis? Ya, jadi kalau kalian yang belum yakin bisa itu service dibikin sendiri, nah iyalah bisa. Ya, itu TMDB itu dibikin juga. Mereka juga punya programmer yang sama dengan Anda ketika mereka baru belajar. Ya, mereka juga punya programmer yang seperti saya yang pernah belajar juga. Jadi kita bisa kok bikin API sendiri, bikin service sendiri. Contohnya ini service di server saya bikin. Ya, service Mostly. Ya, ya
kalau kalian lihat most day itu kan punya saya. Ya, service mostday.com API regional. Nah, ini kenapa service ini belum saya publis? Ya, kenapa service ini belum saya publis? Karena service ini butuh dokumentasi. Dokumentasinya belum lengkap. Jadi ketika misalnya orang mau mengakses service yang saya sediakan, mereka kan butuh bacaan. Seperti ketika kalian mengakses WPDB, kalian butuh formatnya seperti apa sih? Ya, walaupun sebenarnya formatnya generik, maksudnya hampir sama di semuanya. Ya, nah contoh kalau ini saya share, ya, ini saya share, dapat, ya, ternyata nama desa yang mengandung kata Bangkala itu banyak. Ya, ternyata nama desa yang mengandung kata Bangkala itu ada banyak. Jadi ternyata bukan kelurahan saya saja. Ya, bukan hanya kelurahan saya saja. Yang kelurahan saya ini ya, yang kelurahan saya ini, kenapa dia besar? Ya, asik juga nih ngejarnya. Ya, kita punya whiteboard sekaligus display. Oke, yang saya kotakin itu adalah data dari kelurahan saya dan saya di kelurahan tempat tinggal saya, domisili saya, KTP saya, dan saya dapat dia punya kode pos 9023. Dari mana? Wah, itu database saya. Ya, itu database saya. Saya bikinin service namanya regional. Ya, kemudian API-nya Odepos. Desa itu adalah request atau variabel, Bangkala itu adalah value. Jadi saya mau cari kalau desa sama dengan Bangkala. Ya, Pak, coba Pak kalau desa lain, kelurahan lain, ya. Oke, saya ganti. Siapa yang tinggal di Maliso? Oh, se-Indonesia ternyata kelurahan Maliso cuma ada satu. Ya, se-Indonesia kelurahan Maliso ternyata hanya ada satu. Langsung dapat kode posnya data Maliso. Oke? Ya. Nah, ini contoh API yang sudah saya bikin, sudah online di server. Tinggal siapa yang mau pakai silakan. Hanya saya belum publis secara terbuka karena belum ada dokumentasinya untuk menuliskan format itu bagaimana. Ya, kalau kalian sekarang di depan laptop, halo, siapa yang bisa cobain? Silakan cari. Ya, perhatikan formatnya. Ini, perhatikan formatnya. Silakan kalian cari kode pos. Kode pos kampus. Ya, kampus itu kelurahannya, kampus itu kelurahannya, kok saya lupa. Saya lupa kelurahannya kampus. Tunggu, saya tanya dulu kelurahannya kampus. Ya udah, yang lain aja. Coba kalian cari deh kode pos. Jangan, saya butuh satu jawaban. Baik, oke. Kode pos kampus itu, switch dulu. Kode pos
Pakasumbu. Ya, ini. Nyambung. Ada yang mau coba? Silakan nyarikan di posnya kampus berapa. Gaji Mapakasumbu, kalau tidak salah ya. Coba cari Mapakasumbunya saja. Desa Mapakasumbu. Langsung tulis di chat kalau ada yang dapat. Januar 131. Itu nyari atau hafal Januar? Januar nyari atau sudah hafal? Nyari, pakai postman dari server saya. Wah, lari Januar. Kalau yang berhasil dapat dari server saya. Siapa lagi yang berhasil dapat kode posnya? Sini nyarinya pakai ini, pakai request di server saya, ya sini. Atau nyari di Google, kalau Google dapat juga, tapi saya pengen kalian ngetesnya dengan API yang saya sediakan. Iya, kode pos. Yang saya tanya Cindy, kamu nyarinya di mana? Nyarinya pakai servis saya atau Google? Bukan itu tujuannya. Tujuan saya adalah kamu mencoba menggunakan servis yang sudah saya sediakan untuk mencari kode pos. Jadi bukan menghafal kode pos dulu. Tidak dapat ya? Apa masalahnya? Coba kita cari ya. Mana mouse? Saya cari mouse dulu. Ada 3 ya. Saya cari mouse dulu. Oke, saya kali begini. Mapakasumbu. Halo, siapa? Fakita, Bu RT. Dapat saya Bu RT. Ya, saya tidak tulis baju Mapakasumbunya, ya. Saya tidak tulis baju Mapakasumbu, tapi saya cuma tulis Mapakasumbu. Dapat ya? Ya, ini kode posnya. Oke? Kalau kita cari bajiknya, ya, kalau kita cari bajiknya nanti banyak mungkin. Tapi kalau Mapakasumbu ternyata cuma 1. Oke? Ya udah, ini contoh ya. Contoh bagaimana servis saya sediakan dan kalian bisa mengakses. Ya, nanti kapan ada yang butuh, saya kasih formatnya. Atau nanti saya nggak tahu kapan saya sempat bikin dokumentasi supaya ini bisa dipublis.
ya, padahal sudah live, sudah hidup, servernya bisa dipakai, ya. Atau contoh lain, tapi saya butuh membukanya dulu ya sebentar. Saya butuh membukanya lewat aduh susah, jauh dan saya lupa. Gimana saya? Karena saya lagi tidak pakai laptop saya nih, saya pakai komputer di kelas murni, ya. Kalau saya buka bentar ya, bentar, terus bentar. Oke, saya bisa masuk. Bisa masuk di mana? Masuk di GitHub. Nah, dulu ya sabar, saya nyari sesuatu. Oke, ini tepat. Dulu, saya butuh nyali, jadi saya ambil notepad dulu, terus saya mencoba ke sini. Lima, 10, 19. Ayo, bisa dibaca? Ya, bisa dibaca di tulis saya? Sorry. Ya, silakan Anda isi dengan nick Anda sendiri. 5, 10, 19 berapa? Ya, saya cek dulu. Ini. Oke. 5, 10, 19 misalnya 10. Siapa 10? Siapa 10?
Helen, Pak. Hah? Helen. Helen, oke. Apakah betul kita bisa dapat informasi tentang Helen di sini? Ya, saya. That's it. Dari mana datanya? Karisma. Ya, saya sering bilang, saya sudah membuat API service pada Siska. Ya, siapa dosennya? Ibu Alfifa, benar ya? Iya, Pak. Nah, lihat kita dapat datanya Helen menggunakan API dari Siska. API yang disediakan di Siska. Oke, Siska udah siap servisnya. Jadi kalau misalnya kalian mau kalian butuh daftar mahasiswa, ya, daftar mahasiswa API. Saya hapus ini ya. Sampai API. Terus ini. API mahasiswa angkatan. Oke. Kalian itu prodinya adalah 57201, kode prodi ya. Kemudian angkatannya 2019. Ya, 2019. Oke. Ada 26 mahasiswa terdaftar di angkatan 2019. Ya, ada 26 mahasiswa terdaftar, dimulai dari Alvin Hong, ya, seterusnya Alvin, Anda, ya, Cindy, ini loh, dapat ya, data mahasiswa SI, jadi perhatikan kodenya, angkatan, ya, kemudian saya ganti warna, prodi, salah, ini, prodi, ya, kemudian saya pakai warna ini adalah API-nya, ya, jadi ini adalah API, ya, service, ya, kemudian ini yang biru ini adalah variabel pertama, kemudian yang merah ini adalah variabel kedua. Ya, itu bentuk umum dari API request, ya, yang diatur dalam arsitektur RESTful. Tadi ada RESTful API, arsitekturnya seperti itu. Jadi mudah kita mengenali. Pertama API-nya dulu, ini kayaknya harus dipakai. Ini API-nya dulu, ya kan? Ini API. Tulis, aku tulis itu. API. Ya, yang merah adalah API-nya, service yang disediakan. Kemudian dua data, angkatan, ya,
angkatan dan variabel kedua adalah kode prodi. Jadi kalau kita mau ganti dengan mahasiswa dari mahasiswa TI, kita ganti kode prodinya. Oke? Ya, dua contoh web services yang sudah saya buat. Sebentar siang kita akan coba kalian belajar membuat sendiri, walaupun belum online, ya, tapi kalian sudah tahu gimana sih cara bikinnya. Ya, terus kalau yang saya buat ini sudah menggunakan database, ya, sudah menggunakan database. Mungkin praktikum sebentar belum, nanti di minggu depan atau praktikum 2 minggu depan kita coba menggunakan database. Kalau ini kan ngambilnya dari database, ya, ngambilnya dari database. Oke, ada pertanyaan sampai situ? Silakan, ada yang mau tanya dulu? Ada yang mau didiskusikan? Aman? Oke lah, kalau aman, saya kira itu dulu yang bisa kita bahas di sesi pagi ini dengan pemrograman web kelas teori. Nanti siang kita coba praktikum dengan mencoba membuat sendiri API, ya, membuat sendiri web services. Oke, saya kira itu, ya. Terima kasih perhatiannya dan kerjasamanya pagi ini sampai siang ini. Silakan istirahat, kita ketemu lagi nanti siang jam 13.30 di kelas praktikum. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.